Halo, perkenalkan nama saya Melini Ajeng dengan NIM 1051987, kelas IS3, mata kuliah EA atau Enterprise Arsitektur, jurusan Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian Enterprise Arsitektur, jenis-jenis Enterprise Arsitektur, fungsi Enterprise Arsitektur, framework domain, siklus hidup proses arsitektur, dan contoh penggunaan Archimedes. Di sini apa itu Enterprise Arsitektur? Di sini saya akan menjelaskan Enterprise atau EA merupakan praktik yang didefinisikan dengan baik untuk melakukan analisis perusahaan, desain, perancangan, dan implementasi untuk pengembangan dan pelaksanaan strategi yang berhasil, atau singkatnya bertanggung jawab untuk melakukan analisis struktur dan proses bisnis. Jenis-jenis Enterprise Arsitektur yaitu ada bisnis arsitektur, aplikasi arsitektur, informasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Bisnis arsitektur yaitu arsitektur bisnis membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung, kuat, dan mampu melakukan tugas yang ada. Hal ini berarti akan memberikan nilai ujung ke ujung atau end-to-end dengan cara yang paling efisien. Aplikasi arsitektur itu membangun aplikasi yang kompleks, membutuhkan perancangan strategis, jika tidak lebih dari manajemen proyek. Satu-satunya dilema menarik yang dihadapkan banyak bisnis adalah apakah membangun atau membeli solusi. Informasi arsitektur, proses dan protokol untuk mengelola pertukaran informasi di seluruh perusahaan atau EIA digunakan untuk memandu manajemen perusahaan, mempromosikan berbagai data, dan mengurangi waktu siklus bisnis. Teknologi arsitektur, domain ini menjelaskan software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis, data, dan layanan aplikasi. Fungsi Enterprise Arsitektur itu ada 5. Yang pertama, efisien alokasi daya. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dan plagiasi infrastruktur. Dan yang ketiga, mengurangi kompleksitas IT. Dan yang keempat, mengurangi resiko kegagalan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan kontribusi dari segi ekonomi atau budgeting. Framework domain. Enterprise arsitektur itu kerangka kerja arsitektur perusahaan mendefinisikan cara membuat dan menggunakan arsitektur perusahaan. Kerangka kerja arsitektur memberikan prinsip dan praktik untuk membuat dan menggunakan deskripsi arsitektur suatu sistem. Nah, framework domain EA ini ada macam-macam. Yang pertama ada TOGAF, Dasman Framework, dan Service Architecture Oriented. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam framework domain enterprise arsitektur. Yang pertama ada The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Di TOGAF itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah bersifat fleksibel dan open source. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses. Dan kekurangannya adalah tidak ada template standar untuk seluruh domain. Yang kedua, tidak ada
artifact yang dapat di-trace. Yang kedua adalah the Zasman Framework. Zasman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zasman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Meskipun sederhana, Zasman Framework dapat membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Kelebihannya adalah platform yang netral, mudah dipahami, perangkat perancangan yang powerful, dan membantu mendokumentasikan informasi perusahaan dalam skala besar. Dan kekurangannya adalah tidak ada proses untuk tahap implementasi, tidak berbasiskan requirement manajemen, dan yang terakhir, perluas coverage sel-sel tidak jelas. Dan Service Oriented Architecture atau SOA merupakan gaya perancangan yang memandu semua pada aspek proses pembuatan dan penggunaan bisnis service di seluruh lifestyle, mulai dari konsep hidup selesai, serta mendefinisikan dan mempersiapkan infrastruktur IT yang memungkinkan aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis tanpa dibatasi oleh sistem operasi atau bahasa pemrograman. Kelebihannya yaitu easy maintainability, yang kedua service yang dapat digunakan kembali, yang ketiga location independent, dan kekurangannya adalah beban kerja mesin bertambah sehingga mengurangi performa. Yang kedua yaitu manajemen service yang kompleks. Dan ini adalah siklus hidup proses arsitektur. Di sini ada desain, penggunaan, manajemen, dan gagasan, di mana desain adalah artinya merancangan, dan penggunaan, manajemen, dan gagasan yang artinya satu sama lain yang saling berkontribusi sehingga menghasilkan suatu proses bisnis. Nah, di sini apa sih Archimate itu? Jadi Archimate adalah bahasa pemodelan arsitektur perusahaan yang terbuka dan independen untuk mendukung deskripsi, analisis, dan visualisasi arsitektur di dalam dan di seluruh domain bisnis dengan cara yang jelas. Archimate adalah standar teknis dari The Open Group dan didasarkan pada konsep standar IEEE 1471. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan Archimate atau Archie. Jadi ini adalah tampilan awal model Archie. Di sini kita bisa lihat berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan untuk menggambar atau membuat suatu desain bisnis yang sederhana. Bila saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya akan memberikan contoh membuat bisnis yang sederhana menggunakan Archimate. Setelah itu kita akan mengambil bisnis aktor, kita taruh di sini. Baiklah, di sini kita akan menggantikan
namanya menjadi e-commerce. Setelah itu kita akan mengambil lagi, taruh di sini. Kita akan mengganti menjadi seller. Sini ada admin, ada seller, tentunya di sini juga ada buyer. Satu. Dan kita ambil lagi. Kita ubah. Layer 2. Kita seller, kita bangun softwarenya. Lalu di bawahnya ada device. Jadi tiga ini menjadi satu komponen yang lengkap. Karena di sini ada seller, ada user, dan ada device. Device ini sebagai menjadi komponen di sini kita akan menggantikan desktop mobile phone. Begitu juga dengan yang bayar atau pembeli. Artinya di sini semua user bisa memakai hardware. Di sini juga kita menambahkan lagi. Lalu kita relasikan admin ke
seller, kita relasikan semuanya. Di sini saya masukkan confirm order. Di sini juga sama, masukkan order. Jadi ini sudah terhubung semua. Jika sudah jadi seperti ini, maka bisnis desainnya sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.